Belakangan ini pompa submersible atau pompa air rendam memiliki pangsa pasar yang bagus baik di sektor industri maupun domestik karena keserbagunaan dan keandalannya. Pompa ini tidak butuh priming dan juga tidak rentan terhadap masalah kavitasi serta sangat efisien. Pompa submersible adalah pompa berjenis sentrifugal. Terlihat jelas bagaimana impeller mengeluarkan air. Pompa ini memiliki bilah impeller dengan tipe melengkung ke belakang. Ada banyak impeller dihubungkan ke poros tunggal, dan poros ini digerakkan oleh motor induksi. Air masuk melalui mata impeller dan kemudian dikeluarkan secara radial karena adanya aksi sentrifugal. Dengan cara ini partikel air mendapatkan energi kinetik dan tekanan. Lalu, kita perlu mengalirkan outlet air ini ke impeller berikutnya. Kemudian digunakanlah perangkat tak bergerak yang disebut diffuser. Terlihat di video ini bagaimana air yang mengalir dari impeller masuk ke dalam diffuser. Kemudian diffuser membelokkan inlet air dan menyiapkannya untuk tahap impeller berikutnya. Impeller berikutnya terhubung ke outlet diffuser ini. Rangkaian impeller yang terhubung memperkuat tekanan pada setiap tahap. Inilah alasan mengapa pompa submersible menghasilkan head tekanan dalam jumlah besar. Air dipompa melewati katup periksa non-selam atau non-selam check valve built-in di pompa submersible. Katup ini juga bisa memecahkan masalah palu air yang merupakan masalah besar dalam pemompaan di permukaan yang tinggi secara efisien. Mari kini fokus pada penggerak utama pompa submersible. Umumnya digunakan motor induksi untuk menjalankan impeller. Catu daya ke motor induksi diberikan ke stator yang dapat berupa 1 fase atau 3 fase. Motor akan menghasilkan panas saat digunakan dan karena alasan inilah, maka motor diisi air atau oli sebagai cara pendinginan yang efektif. Jaket pendingin yang terus bersirkulasi di sekitar motor memastikan agar suhu motor tidak terlalu panas. Tertampil di layar bagaimana impeller kecil di bagian bawah mempertahankan aliran pendingin yang bersirkulasi ini. Seluruh rakitan motor impeller dibenamkan dalam fluida kerja. Ini berarti bahwa tidak diperlukan adanya priming pada pompa submersible seperti pada pompa sentrifugal konvensional. Masalah besar lain yang dihadapi oleh pompa sentrifugal normal adalah masalah kavitasi. Salah satu alasan utama terjadinya hal ini adalah tekanan rendah pada sisi isap. Pada pompa submersible, air cenderung didorong daripada ditarik, dan ini mengurangi kemungkinan terjadinya head tekanan negatif pada sistem sehingga tidak terjadi masalah kavitasi. Head tekanan tinggi, karakteristik laju aliran, dan kemampuan untuk dibenamkan sepenuhnya ke dalam air membuat pompa submersible menjadi pilihan ideal untuk sumur bor, pemadam kebakaran, dan sumur minyak. 90% sumur minyak di dunia membutuhkan semacam angkatan buatan untuk mencapai laju aliran ekonomi. Tidak ada di daerah aliran sempit di bagian impeller dan diffuser pada pompa submersible, dan fakta ini juga membuat pompa submersible menjadi pilihan ideal untuk memompa air limbah dan mengangkat cairan yang sangat kental. Apalagi pompa submersible dengan desain khusus bahkan bisa digunakan untuk pemompaan lumpur. Jadilah salah satu pendukung kami dengan mengklik tombol bantuan. Terima kasih.